harus saya perbuat? Ya, ya minta tolong kok. Saya kan bukan kejebak ya, namanya teman gitu loh. Dulu waktu bapak saya meninggal, dia nolongin saya tuh sebesar 16.000. Habis itu ke 6 bulan setelahnya gantian dia minta tolong, dia ngambil bank atas nama saya. Lah sekarang anak saya melahirkan pun saya sampai nggak mampu membantu biayanya gitu loh. Sekarang saya diteror bank, sedangkan data yang dia pakai dia tak ambilin bank 58.000. Saya belum kabur tapi pengen kabur soalnya nggak mampu, tekanan bank neror terus, majikan marah terus dimaki-maki, saya nggak sanggup, saya tertekan mental saya kok. Bisa tolongin saya, cariin saya kerjaan tanpa harus tanpa harus ada tekanan, saya nggak sanggup gitu loh, nggak mampu saya bayar banknya, sampai saya terjerumus. Saya sekarang punya 7 bank, gali lubang tutup lubang, ambil sini bayar sana, ambil sini bayar sana, nggak mampu saya. Tolongin saya kok, ada kan ada kerjaan untuk saya. Saya masih punya anak, gimana ini solusinya? Yes. Kawan saya satu kali pun belum bayar. Wis. Udah apa belum, Mbak? Pun. Nah, sekarang air matanya dilap dulu. Ambil nafas dalam-dalam. Karena saya tidak akan saya tidak terpengaruh dengan air mata. Saya hanya mencoba memberikan solusi terbaik versi saya. Jadi selanjutnya tetap ada sama sampean keputusan, ya. Iya. Yang pertama yang harus dikritisi adalah dia bantu sampean 16.000. Ketika sampean bantu dia 58.000 itu sudah jelas jomplang. Satu. It's okay, fine. Karena itu sudah terjadi. Nah, sekarang kita to the point, kalau masalah sampean, selama sampean tidak dikeluarkan dari majikan. Nah, ini. Sampean ini kan tidak dikeluarkan dari majikan, cek diomeli tok toh. Paham nggak? Halo? Nah, selama diomeli ya sampean harus tahan. Karena itu kan perbuatan sampean. Boleh nggak saya bilang seperti itu? Ya, kita mau pecahkan ini, ya. Mau nggak mau, solusi ini akan bisa dipecahkan ketika sampean hapcok sama majikan. Sampean bisa ngobrol baik-baik dengan majikan. Nah, yang harus sampean lakukan pertama, datengin itu banknya. Ada berapa bank yang ada masalah, ya, didatengin banknya, ya. Setelah didatengin, meminta keringanan. Karena uang ini benar-benar sampean nggak make. Sampean harus bisa membuktikan kalau uang ini nggak sampean pakai, yang make teman sampean. Gitu. Nah, sampean cerita itu sama bank, kronologisnya. Kejadiannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ngomong baik-baik sama bank dan memohon sama bank untuk terus memberikan kesempatan. Sampean dengerin aku ngomong nggak, Mbak? Sampean mau minta solusi kan? Iya. Ya. Oke, hapus semua air mata, ndak penting air mata, ya. Aku ngerti sampean sedih, aku ngerti sampean susah. Tapi ketika sampean susah baru cari saya, yang terjadi saya akan ngomongnya seperti ini. Saya nggak marah. Sekali lagi yang di konten juga, saya ndak marah. Tapi dalam posisi seseorang itu kalut, ya kan? Orang itu sedih, susah. Saya nggak bisa kalem-kalem ngomongnya. Ya kan? Sampean nggak apa-apa, sampean istighfar terus, nggak apa-apa, istighfar aja terus. Karena sekarang sampean di fase dan di masa memang hancur dan remuk. Oke? Itu sampean masih utangnya 58, yang utangnya 150.000 Hongkong dolar aja bisa diselesaikan. Apalagi cuma 58. Saya ngomong ini omongan saya ini bukan teori, yang menjalani, dia teman karib saya. Jadi segitu dia bisa datang, ya, sekali lagi datang ke kantor banknya, bicara baik-baik sama mereka. Saya akan tetap melunasi biar nanti saya berbicara dengan majikan. Habis ngomong dengan banknya oke, sampai juga harus positif bahwa setiap gajian juga harus diantar. Karena ini urusan peminjaman. Nah, baru sampai ngomong baik-baik sama majikan.
Bisa saya nggak dimarahi nggak? Saya ini dibohongin. Saya akan tetap bekerja di sini. Tapi tolong gitu loh. Ya, kasih kesempatan saya untuk tetap berjuang di sini, saya melunasi hutang. Kasih tahu ke banknya, jangan nagih majikanku. Bilang aja gitu, saya akan tetap bayarin. Kalau di Hongkong itu kan biasanya lapor. Jadi setiap libur pagi, minggu pagi lapor, ada duit berapa store. Itu menunjukkan itikat baik sampean kepada bank. Ya, kalau dia masih melakukan hal-hal yang nggak bagus dan meneror, lapor ke polisi pihak banknya. Dan sampean harus bikin pernyataan, saya masih mau menanggung utangnya bank ini, saya mau bayar, suruh tanda tangan dia. Kalau dia sepakat suruh tanda tangan, sampean bawa itu. Jadi kalau masih ada debt collector nagih-nagih sama majikan, lapor polisi, surat itu yang sampean tunjukin. Wes, dari sini sampean sudah bisa paham, nggak usah bingung. Kalau sampean ngomong ke saya, kabur dari majikan dan saya ngasih kerjaan sama sampean, sama aja. Saya membantu sampean melunasi hutang, nyariin pekerjaan, tapi sampeannya overstay, melanggar hukum. Saya yang dipentungi wong akeh, Mbak. Bisa dipahami nggak? Itu melanggar hukum tak aku. Duh, iya no. Sampean kabur ya? Terus kerja. Tapi kan nggak nyuri. Maaf nggak ngerti sih, soalnya belum ngerti dan nggak punya. Ya makanya tak kasih ngerti, kalau sampean belum ngerti tak kasih ngerti. Oh iya. Kalau saya ngasih kesempatan sampean kerja di luar, gajinya memang gede, tapi saya dikamplengi wong akeh. Memberikan solusi. Nggak butuh kasih kritik. Oh sebenarnya cukup, cuma karena terjebak kayak gini nih loh jadinya. Sampean dengerin saya ngomong, Mbak. Sampean kan butuh solusi. Sampean butuh solusi apa sampean mau nyeramai saya? Bukan, iya. Nah, jadi saya ngomong keras itu karena sampean mau didengar. Dan kita harus membantu karepe sampean. Boleh nggak saya ngomong kayak gitu? Boleh. Kalau sampean minta dibantu saya, sampean dengerin kata-kata saya. Kalau sampean minta sampean yang dibetulkan, karena sampean sudah salah gitu loh. Bisa dipahami nggak? Saya tidak sedang marah. Tapi saya mencoba menanamkan kepada diri sampean. Terima dulu kesalahan sampean ini. Bisa dipahami nggak? Karena orang ngerasa nggak pernah ada manusia yang mau dipersalahkan. Boleh nggak saya ngomong kayak gitu? Iya. Ya, yang minjemin sampean, yang mengiyakan sampean, ya toh. Saya ini kan orang yang terakhir sampean hubungi, sampean mintain tolong. Sampean niku ngejak aku mikir masalah sampean, bener nggak saya ngomong kayak gitu? Iya. Nah, makanya ya datang ke banknya, bicara baik-baik sama banknya. Yang pertama, ketika itu sudah deal, sampean baru ngomong baik-baik ke majikan. Ya, minta pihak bank untuk tidak menagih-nagih, karena gajian saya 1 kali 1 bulan. Tanggal sekian sampean kasih tahu kan kayak gitu. Kalau majikan mau, iya kan, minjemin duit sampean dan sampean kerja terus nggak dibayar sampai sekian bulan karena majikan sudah bayar di depan, nikmati dulu itu, jangan komplain. Kalau dia marah, dia ngamuk, dia teriak-teriak sama sampean, itu wajar. Iya kan? Karena dia yang bertanggung jawab atas sampean. Sampean kan waktu minjemin itu nggak bicara sama kita dulu kan? Ya enggak kok. Lah iya makanya kalau sampean nggak bicara sama saya ketika hari ini saya memberikan masukan kepada sampean, boleh sampean pakai, boleh sampean nggak pakai, sampean hiraukan atau sampean tidak hiraukan silahkan. Tapi pikirkan baik-baik gitu loh. Ini kalau cara yang benar. 150.000 Hong Kong dollar aja itu bisa terlewati. Dan sampai sekarang dia kerja di sini masih di Hong Kong. Sampai 20 tahun. Itu ya mimpi buruk. Sama. Karena sampean nggak pernah nonton konten saya. Boleh nggak saya ngomong kayak gitu? Sampean nonton nggak konten kami? Iya, nonton kemarin kan. Berapa kali saya berapa kali saya nanya? Nonton yang ada Mbak Taiwan itu, yang Mbak Taiwan. Iya, berapa kali saya tanya? Berapa kali? Sering lah, saya kan coba cari-cari info. Nah, terus dulu waktu ngutangin orang sudah nonton konten saya belum?
Nggak pernah. Nah, Kan temanku itu. nggak lari kok. Nah, iya toh? Lah iya kan kita nggak ngerti toh, Mbak. Tapi kan waspada boleh kan? Besti-bestian itu jelas bikin mampus. Iya sih. Nah, kalau Iya. udah sekarang, sekarang gini. Dari apa yang saya sarankan ke sampean, menurut sampean gimana? Ayo, sekarang ganti sampean yang ngomong, aku yang diem. Nggak bisa mikir aku kok, soalnya apa? Ini kan Senin harus bayar, saya diteror, saya minta izin libur, nggak dikasih gitu loh. Kalau libur kan mungkin saya bisa ke banknya atau gimana, atau saya tak cari pinjaman ke teman dulu, atau tak cari temanku itu di mana dia gitu loh. Tapi memang nggak dikasih libur, orang majikan saya lagi di luar negeri, jadi saya nggak bisa mikir gitu loh. Kalau saya apa mau lari Sampean bisa kemana? telepon sama bange nggak? Bisa, Nah, telepon. tapi nggak mau tahu. Telepon. Saya sudah ngomong. Telepon, rekam. Bahwa sampean benar-benar mau melunasi hutang. Kalau dia masih apa ibaratnya mencerca sampean ya, masih ngamuk ke sampean, lapor polisi. Berani nggak? Iya. Paham nggak? Iya, paham. Sudah tak coba ngomong sama majikan. Ya, ngomong terus ke majikan. Bicara baik-baik. Selama dia tidak mengeluarkan sampean, majikan itu baik. Baik kok, sebenarnya aku suruh nambah kontrak. Nah, tapi aku tertekan. Oke, cukup. Sampean tertekan kan karena ulah sampean, bukan ulah majikan. Boleh nggak saya bilang begitu? Iya. Nah, itu harus diterima. Tekanan itu harus sampean terima. Lah hatine kudu dilegakno. Wong sing salah sampean kok, majikan mau renew. Loh, berarti ini kan majikan baik. Sampean aja sing kurang hati-hati, keperucut. Boleh nggak aku ngomong begitu? Iya kok. Nah, katanya sih ya sebenarnya ya terlanjur ya, dia ngungkit pertolongannya dek nih, sebenarnya mau tak pinjemin sendiri uang gaji 5.000 gitu, dia nuntut pertolongannya dek gitu loh. Tidak ada pertolongan itu dituntut-tuntut, itu ndak ada. Makane kalau dia nuntut ya 5.000 gelem ya wis gak duwe duwe. Kowe biyen ngene-ngene ya terserah awakmu. Mending iya, ngomongnya gitu, kowe tak silik gini. Nah, mending dipadoni ngono. Karena itu bisa jadi jebakan Batman. Jebakan Batman. Jebake 16.000, umpane 16.000 oleh 58 kan wis badhe ping 3. Iya ya. Loh iya, belajar berpikir, Mbak. Makanya kalau sampean sudah ngomong sama saya, sampai sampean ngomong aku gak iso mikir, gawe apa nelpon aku? Nelpon aku tak jak mikir, karena sing iso menyelesaikan. Namanya kalut sampai rasanya. Nah, dengerin aku ngomong. Sekarang dengerin aku ngomong. Mau kalut, mau gupuh, mau galau, mau ruwet, yang bikin kan sampean, bukan saya. Iya. Jadi kalau orang ngomong sama saya, aku gak iso mikir, aku goblok, itu saya sangat tidak setuju. Jangan dikeluarkan kata-kata yang di alam bawah sadar sampean. Yakinkan ke dalam diri sampean, aku bisa ngadepin ini, gitu. Iya, Pak. Aku bisa. Gusti Allah ada di saat orang-orang berkesusahan. Tapi nek Gusti Allah iso WA mbek sampean, lho wong kowe ngutang ora mbok pikir. Saiki wae nyaur kowe njaluk donga nang aku. Nek Gusti Allah versi aku lho ya. Tapi kan Gusti Allah versine Gusti Allah yo tak sepuroni, tak wae dalan, telepono Sandro. Kan kayak gitu kan bisa jadi. Bisa dipahami enggak? Iya, guyu yo gak apa-apa. Wis ta lah. Nah, ngono ojo pikiran sampai ruwet apa neplok ae sampai ya Allah. No. Tidak ada kabur, tidak ada bunuh diri, tidak boleh. Ya. Sampean terakhir telepon sama aku. Nek enek apa-apa nang sampean, aku mlebu kantor polisi ya. Untung iki tak rekam.
Ben Enggak kok, enggak mau nyalain orang. Cuma kan Nah, makanya kalau nggak mau nyalai kok orang, ngomong gitu loh. Maksudnya ya Allah, tak pikir sama-sama Indonesia gitu loh. Wis wis gak kalau iso, dibilang wis gak Rusia iso, wis. ibu-ibu kan ya Nasi sudah menjadi bubur, lah bubur itu supaya kena dipangan, ditambahi ayam, dikei kecap asin, dikei kacang, ben dipangan cek ya panggah Allah. enak. Jadi cek nasi telah menjadi bubur, bubur ditambahi ayam, ditambahi kacang, ditambahi sembarang kalir jadi bubur ayam. Cek kena dipangan, cek iso diperbaiki. Iya. Paham nggak? Ingat lo ya, sekali lagi ya, sampean harus bersyukur. Wong sing kepingin nang Hongkong iki sak bajek deret-deret. Ngantri nang PT siji. Wis nang Hongkong disyukuri, makanya bertemannya sama wong ganteng sak donya. Jangan berteman sing nggak jelas. Aku kan ra tau ngutang duit karo sampean, kan ngono. Lho, guyu saiki Makasih ya, Bu. guyu sing banter. Gitu loh Mbak ya. Tak ulangi lagi ya, sekali lagi saya ulangi. Bicara baik-baik sama orang bank. Oke, itu yang pertama. Sampean harus yakinkan dan pastikan buka rekaman sampean, recording, ngomong sama bank direkam. Ya, tetapi Iya. sekali lagi rekaman itu harus sampean simpen sendiri. Oke, sampean simpen. Ketika bang, aku nggak mau tahu gini-gini. Intinya saya tidak akan lari dan saya tidak akan kabur. Saya akan membayar semampu dan sekuat saya karena gajian saya cukup sekian. Sampean bilang kayak gitu. Ya, satu. Itu ke pihak bank. Bicara baik-baik. Gimana caranya? Ojo ngomong, aku gak oleh prei, aku gak iso telepon, pulsa aku entek, HP ku bosok. Jangan ada alasan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bicara baik-baik sama majikan. Aku ngerti kamu marah. Aku ngerti kamu nggak suka. Aku ngerti ini semua salahku. Ya, tapi aku masih mau fokus bekerja denganmu untuk menyelesaikan hutang. Please kasih saya kesempatan. Kalau kamu bermurah hati, kasih pinjem saya untuk melunasi bank. Kamu boleh potong gajiku berapa saja. Yang penting aku punya sisa untuk ngirimin anakku di Indonesia. Gitu caranya. Iya, Bu. Ya. Terima Wes. kasih ya, Bu. Sekarang ada yang mau ditanya lagi nggak? Jangan ada nangis kalau sama saya ya. Saya bukan perempuan. Saya laki-laki. Saya berbicara Iya, pakai tahu, logika. tapi ada yang diajak ngomong gini kan rasanya pelong gitu. Nah, Padahal lha kita sampean sayang banget gitu loh. ya main ke rumahku, mangan rawon, mangan tape, mangan gedang goreng. Ya. Nggih, makasih, Bu. Gusti Allah Makasih. iku cemburu sama sampean. Ya, Gusti Allah cemburu. Mangkane saiki majikane loihang ibadahe dikuatno. Gumbulane diperbaiki. Ngono lho, Mbak. Aku macak ustad lah niki, padahal aku wong Belgedes kok macak ustad bareng gak masuk iki. Nggak apa-apa, tapi kan sampean juga sering kasih solusi-solusi itu juga termasuk amal ibadah kok. Amin. Terima Amin kasih ya. ini aku udah jamin suntik nenek ini. Ya, Terima oke kasih, ya. Bu. Sekali lagi ya. Iya. Jangan Iya. ada sedih, harus diterima. Harus diterima. Pil pahit itu harus sampean terima. Ya, Gusti Allah tak tampani nek anjen iki ujianmu. Wis, muga-muga kamu kasih pertolongan. Nek sampean utang duit aku mohon maaf, aku gak melok duwe duit. Sing duwe duit bojoku. Enggak kok, enggak ada, enggak. Udah utang dipinjam orang dibohongi gini, wis enggak pingin urusan utang-utang kok. Ya, Ini aku wis ngomong. diselesaikan gitu. Ya aku ngomong, Mbak. Soalnya nang dompet duitku gak patek akeh, sing nyekel bojoku ngono lho. Sampai dia bikin ketawa ya. Wah, lo sama Sandro itu bisa nangis, bisa ketawa, tergantung situasi dan keadaan. Diterima dulu, dipasrahne karo Gusti Allah. Gusti Allah tak terima nek cobaan iki kudu tak adepi, tak tampani kanthi ikhlas. Sampeyan ngomong ngono. Ya. Enggak apa-apa. Gusti Allah iku ngerti kok. Ngerti nek sampean wong apik. Makasih Mbak Yuli. Iya. Nah, Iya. wis ya, cukup. Selamat siang. Sehat selalu. Yuk, Terima bye-bye. kasih. Assalamualaikum.
Oke guys, hutang bingung 7 bank buka tutup terus aku kan kudu piye rek. Jadi gini loh, aku gak mau ngomong keras sebenarnya, tapi di saat orang kalut itu memang harus digas dulu sep, tapi jangan kebablasan ngegas. Nah buktinya Mbak E bisa ketawa, dari nangis bisa ketawa ya. Jadi intinya seperti itu, bicara baik-baik ya, bicara baik-baik sama bank, ngomong baik-baik, minta kesempatan terus ya. Sekali lagi rekam ya, kita sudah minta baik-baik, sudah memohon baik-baik untuk bank jangan mengusik. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, majikannya baik ya, loihan keluar negeri, dia cuma jaga baik ya kan, ngomong baik-baik. Kalau dia ketergantungan sama kita, pasti dibantu, pasti. Wong dia butuh. Kadang-kadang kita itu sudah blank. Piye iki nangis ae gro-gro. Come on guys. Sampean boleh bilang, "Iya Mas, sampean kowe gak ngrasakno." Oh, halo. Halo guys. Kalau seandainya hidup bisa ditukar-tukar, ya kan? Kalau hidup itu bisa ditukar-tukar, kira-kira enak ora? Masalahnya urip tidak iso ditukar, Mbak. Masalahku ya masalahku, masalah sampean ya masalah sampean. Gitu. Permasalahan di muka bumi ini hanya ada 2. Penyebab semua persoalan di muka bumi ini hanya ada 2. Yang pertama, kebodohan atau ketidaktahuan. Jadi masalah pertama itu pengetahuan yang kurang. Enggak mau bilang bodoh. Pengetahuan yang kurang. Masalah yang kedua, nafsu. Sudah 2 hal. Ya, makanya terus belajar. Ya, tombone nafsu. Ya, sampean harus beriman, bertakwa. Iku wis urusane dhewe, aku wis gak wani nyampuri. Masalah berikutnya adalah pengetahuan. Ini yang harus selalu kita tambah. Ya, itu aja dari saya. Khotbah Jumat hari ini. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.